Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya. Ini adalah Zenfone Live L2. Dari segi fisik handphone ini tidak ada bedanya dengan Asus Zenfone Live L1. Cuman kalau di Asus Zenfone Live L1 itu chipsnya ada kode SM8917 dan Zenfone 2 ini menggunakan chipset SM8937. Jadi chipsetnya yang beda, berarti softwarenya juga beda. Dan handphone ini memiliki kerusakan yang seperti ini. Biasa kerusakan Asus Zenfone Live. Cuman kelebihannya handphone ini masih kedetek ke komputer, jadi sekarang kita coba nge-flash dengan software yang sudah kita sediakan. Oke teman-teman, kita flash dulu handphone ini, mudah-mudahan bisa hidup kembali dari posisi red blink seperti ini menjadi normal kembali dan bisa digunakan. Oh iya, ada yang kelupaan. Untuk teman-teman yang punya handphone seperti ini, apabila masih connect ke PC, silakan langsung di flash saja dengan software yang ada di bawah deskripsi video ini. Namun apabila handphonenya sudah tidak terdetek ke komputer, silakan Anda ikuti cara menghidupkan handphone ini. Videonya ada juga di channel kita, tinggal Anda lihat saja. Dari Zenfone L1 sampai L2 semuanya lengkap ada di video kita. Namun apabila dia sudah tanpa dibongkar, namun apabila dia tetap connect ke komputer dalam posisi red blink seperti ini, tidak usah dibongkar, langsung di flash saja. Oke, kita lanjut. Sebelum kita memulai pengaflashan, Anda harus mendownload software-software yang sudah ada di bawah deskripsi video ini seperti KeyPST, driver, dan softwarenya. Dan setelah di-download, softwarenya pun berbentuk WinRAR seperti ini. Lalu Anda ekstrak, akan menghasilkan folder yang berisi seperti ini. Oke. Selanjutnya kita buka Flashtool KeyPST seperti ini. Lalu tekan pilih flat build di pojok kiri atas, tekan browser, kita cari file yang sudah kita ekstrak tadi, yaitu XR00RDZA50KL. Oke, kita klik ke firmware-nya, pilih PROG MMC Firehose 8937 adalah jenis chipset yang digunakan oleh Asus Zenfone 2 ini, Zenfone Live L2 maksud kami. Lalu kita klik OK, kita open, dan selanjutnya kita klik load XML. Kita pilih salah satunya saja, pilih raw program upgrade, kita pilih, klik 2 kali, akan muncul part kosong, pilih juga, secara otomatis akan tembus ke jendela seperti ini, akan muncul jendela seperti ini, kita pilih lagi, nah dia akan otomatis terisi. Oke, nah sekarang saatnya kita konekkan handphonenya ke komputer. Jadi handphonenya sudah kami bongkar. Ini tujuannya agar supaya bila saat pengkonekan tidak connect, bisa kita cabut lagi konektornya, biarkan beberapa menit, pasang lagi konektor baterainya, kita konekkan lagi ke komputer dengan cara menekan tombol atas dan tombol volume atas dan volume bawah secara bersamaan. Oke teman-teman, karena kalau pakai tutupnya itu agak ribet, agak ruwet. Jadi sekarang kita siapkan kabel datanya. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum melakukan pengaflashan itu harus diambil, diinstal dulu driver sama Flashtool KVL-nya. Sekarang kita sambil menekan tombol volume atas dan volume bawah bersamaan, lalu kita konekkan kabel data.
seperti itu. Kita tunggu sampai connect. Oke, teman-teman, handphonenya connect. Ada tanda seperti ini muncul, Qualcomm USB 9008. Oke, berarti menandakan handphonenya sudah connect. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat. Sekarang saatnya kita klik download. Bismillahirrahmanirrahim. Proses sedang berjalan, biarkan sampai selesai. Ini proses sedang berjalan, dan software ini khusus untuk Zenfone Live L2. Namun setelah pakai software ini handphone Anda hidup, Anda harus melakukan upgrade lagi dengan menggunakan software yang satu yang akan kami berikan, agar supaya semua aplikasi-aplikasinya normal kembali. Karena fungsi dari software ini untuk membangkitkan Asus Zenfone Live tadi yang red blink, lampunya kelap-kelip, dari posisi mati ke hidup lagi. Jadi gunanya software ini untuk membangkitkan dia dari mati suri. Setelah software ini berhasil menghidupkan handphone ini, Anda akan kami berikan lagi tutorial video sambungan dari video ini, yaitu cara upgrade menggunakan kartu memori. Tapi kita hidupkan dulu handphonenya. Kita tunggu program proses flashing lagi berjalan. Dan perlu Anda ingat teman-teman, apabila handphonenya itu posisinya seperti ini masih connect ke komputer, monggo nggak usah dibongkar, langsung di flash aja menggunakan software ini. Sudah kami sediakan di link deskripsi. Namun apabila handphonenya tidak bisa connect ke komputer, sudah menekan tombol volume atas dan volume bawah tetap aja tidak bisa connect ke komputer, Anda harus melakukan proses blower yang sudah ada pada video kami sebelumnya. Silahkan Anda tonton. Jika ada di kanan atas, silahkan Anda lihat. Itu di situ ada cara bagaimana memanasi atau merehot kembali IC MMC dari handphone ini. Dan setelah hidup, Anda melakukan cara seperti video yang sebelumnya itu. Setelah hidup, Anda langsung pakai software ini atau langsung upgrade menggunakan software yang sudah kami berikan nanti. Ada di kolom deskripsi juga, yang akan kita gunakan pengeflashan menggunakan MMC. Oke, sekarang kita tunggu proses pengeflashannya sampai selesai. Proses pengeflashan handphone ini sangat lama hingga kami tidak menyadari kalau kumis dan jenggot kami pun tumbuh. Maka dari itu kita percepat saja kawan. Nah, sekarang proses pengeflashannya sudah selesai karena sudah ada tanda biru di atas ini. Dan sudah ada tulisan sukses di download sukses ini. Nah, seperti ini teman-teman, ada tulisan download sukses. Jadi sekarang kita segera cabut kabelnya dari handphonenya. Handphonenya hidup sendiri, dia ngerestart sendiri, alhamdulillah bisa hidup. Jadi sekarang saatnya lagi, karena software ini ada yang beberapa yang kurang, karena gunanya itu untuk melakukan penghidupan saja dari posisi red blink mati suri ke posisi on seperti ini. Penyebabnya itu red blink, kadang ada crack dari software bawaan handphone, atau saat kita upgrade jaringan gangguan, atau posisi lowbat saat upgrade, atau cracknya jaringannya tidak lancar, jadi crack-cracknya tidak lengkap, maka terjadilah mati suri seperti ini. Sekarang kita tunggu handphonenya sampai booting. Kita tunggu saja handphonenya sampai booting selesai. Setelah itu kita gunakan kartu memori untuk mengeflash untuk kedua kalinya. Kita gunakan saja. Kita tunggu terlebih dahulu apakah dia normal. Oke, kita posisi lowbat saudara-saudara.
Maaf lupa sambil ngecas tadi. Handphonenya mati sendiri karena posisi lowbat. Kita cas dulu. Apakah dia rebling? Biasanya kalau tidak normal ini pasti rebling. Oh, ini normal. Berarti hanya karena posisi baterainya kosong. Oke teman-teman, handphonenya kita tutup kembali agar supaya saat pengetesan bisa berjalan dengan baik. Sekarang kita cas lagi karena baterainya lowbat. Kita cas. Oke, handphonenya tetap normal. Kita hidupkan. Tadi baterainya lowbat, sambil kita cas saja. Lalu kita hidupkan. Bismillah. Baterainya lowbat teman-teman. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sekarang kita hidupkan. Sambil kita cas karena baterainya posisi lowbat. Kita juga nggak tahu karena handphone ini masuk dalam posisi mati, red blink ya. Kita tes, kita hanya mengetes ke komputer, dia terdetek dan kita langsung flash tanpa harus melakukan pemanasan pada bagian IC program. Jika ada yang tidak normal dari program ini, kita periksa nanti. Jika ada beberapa yang kurang, kita akan melakukan pengaplesan lagi dengan software yang satu menggunakan kartu micro SD. Sekarang kita cek semua apakah playstore-nya itu ada atau enggak. Kita lihat. Ini Bluetooth-nya hidup, posisi Bluetooth-nya hidup, kita lihat lagi. Wifi-nya kita hidupin lagi. Hidup normal ya. Kalau normal seperti ini kita tidak usah melakukan pengaflesan lagi menggunakan kartu SD. Ini hidup semua, normal semua teman-teman. Kita cek yang terlebih penting lagi adalah email dari handphone ini. Tanpa email handphone ini tidak akan bisa digunakan. Kita klik bintang pagar 06 pagar. Oke, email lengkap normal. Kita cek lagi bagian masuk. Cek. Di sini ada beberapa fitur. TRT fiturnya. Nah ya. Playstore. Kita cari Playstore karena Playstore yang penting di sini. Mudah-mudahan ada Playstore-nya. Kalau tidak ada, terpaksa kita upgrade lagi menggunakan software dengan menggunakan kartu SD. Oke teman-teman, sekarang kita sediakan memori minimal 4 GB. 4 GB memorinya kita pakai untuk menyimpan data dari software ini. Kita pindahkan ke memori ini menggunakan card reader. Kita colokkan ke komputer. Oke. Kita pindahkan file ini langsung saja tanpa di ekstrak. Langsung ke pindahkan ke memori. Oke, kita format dulu memorinya. Kita format agar supaya gampang. Kita format memorinya, format komplit, lalu kita pindahkan software yang tadi. Software ini akan kami sediakan juga di kolom deskripsi dengan judul software via kartu SD. Oke. Kita copy. Kita kopikan file ini ke memori yang sudah kita format tadi. Kita paste situ. Kita tunggu sampai selesai, kita percepat saja, teman-teman. Oke, proses pengopian sudah selesai. Sekarang kita injek, jangan langsung dicabut memorinya, nanti malah
cracknya bermasalah. Kita tekan inject, klik kanan, pilih inject. Oke, sekarang sudah bisa dicabut. Ini sudah kita cabut. Oke, kita lanjut. Setelah kita kopikan firmware tadi ke kartu memori ini, lalu kita masukkan kartu memori yang sudah kita kopikan tadi ke dalam handphone ini. Kita masukkan, lalu kita hidupkan handphonenya. Kita hidupkan kembali handphonenya, teman-teman. Sekarang handphonenya hidup, kita biarkan sambil kita cas agar supaya menjaga handphone ini mati karena lowbat. Kita biarkan, kita tunggu dia sampai hidup. Kita tunggu saja proses bootingnya. Oke. Kenapa kita harus melakukan cara pengaflesan seperti ini lagi, padahal tadi sudah kita menggunakan software melalui PC? Karena software tersebut banyak kekurangannya, tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada Play Store. Jadi gunanya hanya untuk membangkitkan handphone ini dari kematian. Nah, sekarang setelah kita hidupkan, ada pemberitahuan, geser ke bawah, ada pemberitahuan update file terdeteksi. Sekarang kita tekan saja, lalu pilih OK. Pilih lagi OK. Kita biarkan, makanya posisinya sambil dicas agar supaya menjaga handphonenya tidak mati. Kita biarkan handphonenya restart sendiri. Kita biarkan, tunggu beberapa saat dia restart. Lalu kita lihat apa yang terjadi selanjutnya setelah kita upgrade menggunakan via SD atau kartu memori. Oh my god. Nah, ini dia, bro. Ini proses, biarkan sampai 100%. Biarkan sampai 100% ini sampai selesai. Biarkan saja sampai 100%, teman-teman. Handphonenya juga mentang-mentang sudah hidup, dia loncat-loncat terus. Kita biarkan sampai 100%. Ingat, sebelum melakukan pekerjaan seperti ini, baca bismillah terlebih dahulu. Sambil menunggu, kita putar musik. Akhirnya handphonenya sudah selesai melakukan pengaflesan sendiri, pengupdatean melalui kartu SD yang sudah kita masukkan tadi bersama software. Sekarang handphonenya kembali booting dan kita cek apakah sudah ada bahasa Indonesia, sudah ada Play Store-nya. Coba kita lihat dulu. Kita tunggu saja bootingnya sampai selesai. Dan untuk teman-teman
Jika software yang pertama tadi kita ekstrak meminta password, silakan masukkan aja abitrans tanpa spasi. Abitrans tanpa spasi. Ingat, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami agar supaya kami tetap berkarya dan terus berbagi pada teman-teman. Tak bosan-bosannya kami mengharapkan kritikan dari teman-teman agar supaya channel ini bisa berkembang dengan baik. Kita lanjut lagi. Jangan lupa komen, subscribe, komen di bawah jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dan bila ada teman-teman yang lain handphonenya seperti ini, monggo lah berbagi. Kita berbagi. Jadi kalau handphone Anda pun menggunakan software yang kami gunakan tadi, bisa sisipkanlah rezekimu untuk teman-teman yang membutuhkan, biar cuma sedikit. Itu untuk tukang-tukang servis. Kalau yang punya handphone mau berbagi sebagai tanda kesyukuran, kami nggak minta apa-apa. Dukung saja dengan tekan subscribe, sudah cukup buat kami. Namun bila Anda punya rezeki, dibagi-bagi sedikit demi sedikit. Kita tunggu bootingnya. Oke, sudah ada pemberitahuan dari handphone ini bahwa sistem update sukses. Kita tekan OK. Sekarang coba kita lihat. Kita masuk ke pengaturan. Di sini sudah ada Play Store-nya, alhamdulillah, dan di sini sudah ada kita lihat lagi bahasanya. Kita lihat sistem, masuk ke sistem, ada Liquid Gold. Kita masuk ke bahasa English status. Where. Oh iya, ini dia. Sudah ada bahasanya. Nih. Dapat bahasa Indonesia. Sudah kita dapat bahasa Indonesianya, dan handphone ini sudah kembali normal. Cek lagi emailnya. Bintang tek normal. Dan kita cek lagi posisi Bluetooth, dimatikan, hidupkan, hidup. Posisi WiFi, hidup. Kita matikan, bisa mati, normal semua. Dan kita tes lagi kamera belakang dan depan. Oke. Seperti itu, normal semua teman-teman. Alhamdulillah handphone ini kembali normal, dan jika ada aplikasi yang tidak digunakan, monggo dinonaktifkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah, bagikan ke teman-teman yang membutuhkan, share ke semua sosial media agar supaya mudah ditemukan oleh teman-teman yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,